Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Fardiana dari kelas 6L. Di sini saya akan mereview 50 jurnal mengenai cybercrime dalam mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan. Adanya kemunculan teknologi komunikasi modern telah merevolusi cara manusia dalam berinteraksi, hingga memungkinkan adanya pertukaran informasi secara instan dan juga tanpa batas geografis. Nah, hal ini itu disampaikan oleh Anchari 2013, Nugroho 2020, Nuryanto 2012, dan juga Wibowo et al. 2024. Nah, menurut Sulaiman 2013 sendiri dalam karyanya Komunikasi Politik dalam Demokratisasi berpendapat bahwa perkembangan ini mempengaruhi cara aktor politik dan juga masyarakat dalam membentuk opini publik, serta memobilisasi dukungan hingga menciptakan bagi tatanan politik tradisional itu sendiri. Nah, di sini juga ada tahap revolusi teknologi komunikasi. Jadi, menurut Rogers 1986, dalam Zamroni 2009 itu dituliskan bahwa ada 4 era. Yang pertama itu era tulisan tahun 4000 sebelum Masehi, di mana di sini itu ada penggunaan tablet tanah liat oleh bangsa Sumeria hingga inovasi percetakan oleh bangsa Cina dan juga Korea. Selanjutnya ada juga era percetakan tahun 1456, di mana terdapat inovasi Gutenberg dalam memicu perkembangan surat kabar dan juga jurnalistik. Lalu ada juga era telekomunikasi yang ketiga, di mana mulai munculnya radio, film, dan juga televisi hingga merevolusi penyebaran informasi. Lalu yang keempat itu ada juga era komunikasi interaktif, di mana terdapat perkembangan teknologi komputer, internet, dan juga satelit yang memungkinkan komunikasi secara global. Nah, aku juga mau ngejelasin gimana sih cara awal mula terjadinya kejahatan cyber itu sendiri. Yang pertama itu pada 1949, John von Neumann itu memperkenalkan teori komputer program code reproduce yang menjadi dasar perkenalan daripada virus komputer itu sendiri. Nah, hal ini tuh terdapat dalam CHAT 2020 dan juga John von Neumann 1966. Nah, lalu pada tahun 1950-an, pada akhir tahun 19 itu muncul yang namanya phone breaking. Phone breaking ini tuh sebenarnya bentuk awal daripada peretasan jaringan komunikasi yang berkembang menjadi hacker kalau menurut Kumar 2022. Nah, pada tahun 1960 tuh terjadi peretasan pertama kali yang berdasarkan peretasan oleh mahasiswa MIT, yakni saat mereka mengeksplorasi sistem teknologi IBM menurut Lushin et al. 2021. Nah, selanjutnya cyber security itu mulai berkembang melalui project ARPANET tahun 1972 dan juga pada tahun 1980-an AS itu merilis standar keamanan perangkat lunak untuk meningkatkan ancaman cyber ataupun menangkal ancaman cyber itu sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Duvlock 2019 dan juga Rohaya 2008. Lalu mulai nih muncul yang namanya era internet dan juga web. Seperti yang diketahui bahwasanya mulai muncul yang namanya World Wide Web yang dijelaskan oleh Gani 2019, di mana www ataupun World Wide Web ini tuh bagian daripada internet yang menyajikan informasi dalam teks, gambar, dan juga multimedia menggunakan HTML dan juga protokol HTTP. Nah, kemajuan itu ngebawa dampak yang besar menurut Tritanto dan juga Niza 2021. Namun memang hal ini juga meningkatkan resiko kejahatan cyber seperti pelecehan seksual yang juga berbasis digital. Nah, terus gimana sih cybercrime pada saat ini? Cybercrime pada saat ini tuh bisa dibilang mencerminkan ketimpangan digital dan juga lemahnya regulasi yang membuka peluang eksploitasi data serta represi digital. Hal ini dijelaskan oleh Gordon and Ford 2006, Monchin 2021, Musarofa dan Saada 2024, dan juga Renu 2019. Bahkan dikatakan bahwa salah satunya adalah Don Parker 1976 yang menjadi salah satu tokoh utama yang merumuskan kategori kejahatan komputer. Tapi beliau tuh mendefinisikannya sebagai computer abuse atau penyalahgunaan komputer yang menguntungkan pelaku dan juga merugikan korban. Nah, Parker ini ngejelasin bahwa komputer itu berperan dalam penyalahgunaan dengan 4 cara. Yang pertama itu sebagai objek utama kejahatan, yang kedua menciptakan lingkungan dan juga aset yang unik, lalu yang ketiga itu sebagai alat utama dalam tindak kejahatan, dan yang keempat itu simbol untuk menipu ataupun mengintimidasi yang dijelaskan oleh Jenny Shukla 2024 dan juga Parker 1976. Nah, beda sama Parker yang ngomongin tentang penyalahgunaan dengan 4 cara, ada nih yang namanya David Aswell yang membaginya itu dalam 4 kategori utama dalam cybercrime itu sendiri. Yang pertama itu ada cyber trespass, yakni pelanggaran batas digital, yakni contohnya peretasan, perusakan situs web. Lalu juga yang kedua ada cyber description and theft, di mana terdapat penipuan dan juga pencurian digital, pembajakan, dan juga pencurian data. Lalu yang ketiga itu ada cyber violence, di mana menyebutkan
adanya bahaya psikologis yang muncul, kekerasan fisik, perundungan cyber, ujaran kebencian, hingga aksi terorisme digital. Lalu yang keempat itu ada cyberpornografi, di mana terdapat distribusi konten eksploitasi seksual secara daring. Lalu ada Gamerski 2001 yang berpendapat bahwa cybercrime itu tuh cuma kejahatan lama yang dikemas ulang dengan teknologi modern, yakni old wine in new bottles, seperti pencurian, pemalsuan, kekerasan, terus juga penipuan yang terjadi di dunia digital. Nah, keunikan daripada cybercrime sendiri itu menurut YA 2006 itu terletak pada karakteristik sosiostrukturalnya, di mana cyberspace ini memberi ruang dalam bentuk kejahatan yang baru itu sendiri. Nah, ada juga kategori cybercrime menurut Bernard 2012 yang menyatakan bahwasanya ada dua, yakni new crimes, yakni kejahatan baru akibat perkembangan teknologi seperti hacking, cracking, DDoS, attack, dan juga penyebaran virus. Lalu yang kedua itu ada not new crimes, yakni kejahatan tradisional yang dilakukan dengan bantuan komputer seperti penipuan online, pencurian data, penggelapan, pemalsuan, stalking, dan juga penyebaran pornografi anak. Nah, Gordon and Ford 2006 tuh mengkategorikan cybercrime itu menjadi dua jenis utama, yakni tipe 1 dan juga tipe 2. Apa sih tipe 1 dan juga tipe 2? Tipe 1 itu tuh bersifat insidensial bagi korban, dan juga biasanya itu terjadi dalam satu peristiwa tunggal. Contohnya yang ngelibatin perangkat lunak seperti kayak stroke loggers, virus, roadkill, ataupun Trojan horses. Nah, kalau tipe 2 tuh tindakan yang lebih kompleks seperti tindakan yang berulang dan juga misalnya kayak perundungan cyber, eksploitasi anak, dan juga spionasi korporat. Nah, lalu gimana sih studi kasus yang terjadi daripada cybercrime itu sendiri? Nah, kalau misalnya cybercrime tipe 1 itu, contoh studi kasusnya yang udah aku cari itu menurut Crimes et al. 2015 dan juga Ladeneva 2021 itu pernah terjadi salah satu modus operandi yang besar pada tahun 1994 dengan peretasan Citibank di AS oleh Vladimir Levin, yakni seorang programmer asal Rusia yang berhasil mencuri daripada 10 juta dolar AS melalui akses ilegal ke sistem bank. Nah, lalu juga daripada urgensi pengaturan cybercrime ini tuh mendorong hingga lahirnya Konvensi Budapest 2001 yang menjadi satu perjanjian internasional pertama dalam menangani cyber crime itu sendiri, yakni menurut pendapat Claude 2014. Konvensi ini tuh ditandatangani pada 23 November 2001 yang berlaku sejak 1 Juli 2004. Nah, konvensi itu sebenarnya kalau menurut SWOT 2019 itu membantu negara-negara dalam menyusun hukum nasional agar selaras dalam menangani cybercrime itu sendiri. Nah, kalau di Eropa sendiri gimana sih kasus cybercrime itu sendiri? Nah, di Eropa nih pernah terjadi namanya kasus carbon credit hacking pada tahun 2010 sama 2013, yakni salah satu peretasan terbesar yang terjadi dalam skema perdagangan emisi Uni Eropa atau EU ETS, yakni sekitar 2 juta carbon credit senilai 23,5 juta euro yang dicuri dari registrasi emisi di beberapa negara Eropa. Hal itu sesuai dengan penelitian dari Aisyah et al. 2017. Nah, terjadi juga serangan lain yakni Operation Aurora. Mungkin pernah mendengar mengenai operasi ini yang terjadi pada tahun 2019 yang menargetkan sekitar 30 perusahaan besar seperti Google, Adobe, Yahoo, hingga Morgan Stanley yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif dari memata-matai aktivitas perusahaan. Hal itu dijelaskan oleh Gavin and Prenosil 2014. Nah, terus gimana sih kalau di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri tuh kalau kejahatan tipe 1 daripada cybercrime itu tuh pernah terjadi di kasus yang paling viral, itu kasusnya Bjorka tahun 2022, yakni menjadi salah satu insiden kebocoran data terbesar di Indonesia. Salah satunya kan dia ngebocorin daripada informasi pemilih dari KPU itu sendiri. Selanjutnya tuh ada salah satu kasus cybercrime tipe 2, yakni contohnya tuh kasus penipuan 419 atau Nigerian Prince Scam, di mana nih muncul pada tahun 1980-an di Amerika menurut penelitian Opson dan ILA 2022, di mana pelaku ini mengaku sebagai pejabat ataupun anggota keluarga kerajaan Nigeria dan membutuhkan bantuan untuk mentransfer uang, hingga korban itu akhirnya mentransfer uang ke para pelaku tersebut. Nah, kalau misalnya di Tiongkok sendiri itu sebenarnya internet itu udah bisa dibilang diperketat melalui yang namanya Great Firewall. Nah, penelitian daripada Ansafia tahun 2015 dan juga Puan 2022 itu menunjukkan kalau misalnya firewall ini tuh membatasi akses ke situs tertentu dan juga mampu mendeteksi serta memblokir lalu lintas transkripsi secara real time. Nah, emang ini tuh untuk memperkuat kontrol pemerintah terhadap informasi yang berada di dunia maya itu sendiri kalau di Tiongkok.
Nah, terus ada juga bagian daripada cybercrime itu sendiri, yakni cyber sexual harassment, di mana CSH atau cyber sexual harassment itu merupakan pelecehan seksual yang terjadi di dunia maya yang merupakan bagian dari kejahatan cyber yang semakin marak terjadi. Nah, bahkan menurut Glasgow itu mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perilaku yang bermuatan seksual yang tidak diinginkan, baik dilakukan individu maupun kelompok, yang juga disampaikan oleh Rushdi et al. 2019. Sementara itu emang Hadianti 2020 itu ngejelasin kalau misalnya CSH ini tuh terjadi melalui internet dan juga memiliki dampak serius, mulai dari dorongan seksual akibat paparan konten hingga diskriminasi gender serta gangguan kesehatan mental pada perempuan. Hal ini juga dijelaskan oleh Jodiet 2021 dan juga Reed et al. 2022. Nah, Reed juga tuh berpendapat bahwasannya CSA itu dapat dikategorikan ke dalam 3 bentuk utama. Yang pertama itu unwanted sexual solicitations, di mana yakni ajakan seksual yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua itu unwanted sexual material, di mana terjadinya penerimaan materi seksual yang tidak diminta. Lalu yang ketiga itu non-consensual sexting, yakni pengiriman pesan seksual tanpa persetujuan. Nah, lalu Lesani 2023 tuh mengungkapin kalau misalnya CSH ini tuh sebenarnya bermula daripada cybersex itu sendiri, yakni konsumsi konten pornografi dan juga interaksi seksual secara daring. Nah, bentuk pelecehan itu bervariasi mulai dari komentar bernuansa seksual hingga penggunaan emotikon ambigu di media sosial. Nah, CSH tuh merupakan bagian daripada kekerasan berbasis gender online atau KBGO yang kini tuh semakin marak terjadi di platform mulai dari Instagram dan juga lewat pesan langsung ataupun komentar seperti yang dijelaskan oleh Kasita 2022. Nah, tapi kalau menurut Pak Chin dan Hindu 2010 itu menegaskan kalau misalnya pelecehan seksual itu dilakukan secara berulang dengan tujuan merugikan korban. Nah, apa sih faktor utama dari terjadinya CSH ini? Nah, menurut Ikhwantoro dan juga Sambas 2018 ini, salah satu faktor utamanya adalah ketidaktahuan pelaku bahwa tindakannya termasuk pelecehan seksual. Nah, kalau misalnya menurut Rushidah dan juga Nurdin 2018 itu nemuin 3 penyebab utama seseorang menjadi pelaku. Yang pertama itu apa sih? Yang pertama itu adalah kurangnya pemahaman nilai dan juga norma dalam berinteraksi di ruang publik dan juga digital. Lalu yang kedua, minimnya wawasan tentang media sosial termasuk etika berkomunikasi. Dan yang ketiga itu lemahnya pengendalian diri saat menggunakan media sosial hingga dapat memicu perilaku menyimpang. Nah, kalau dari studi kasusnya sendiri, di sini salah satunya adalah penggunaan deepfake atau deepfake pornografi dalam bentuk kekerasan seksual digital hingga dapat memanipulasi korban dan juga kalau menurut Rahmawati et al. 2024 ini tuh supaya terlihat korban itu melakukan sesuatu dan juga itu dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan mereka. Nah, memang bisa dibilang dengan kecanggihan AI, deepfake itu dapat menciptakan konten yang tampak nyata hingga berpotensi menyebarkan misinformasi serta menjadi alat untuk pemerasan dan juga pelecehan. Hal ini disampaikan oleh Dan 2024 dan juga Harun N. Nur Hadianto 2024. Nah, salah satu kasus yang mencerminkan ancaman ini terjadi itu salah satunya kalau di luar negeri itu adanya di Turki, di mana terdapat wajah Deryakus yang digunakan dalam pemanfaatan konten pornografi tanpa persetujuannya. Padahal dia nih bukan termasuk salah satu artis gitu loh. Jadi bisa dibilang masyarakat biasa. Nah, tapi memang ini tuh kasus pertama di Turki yang menjadi salah satu contoh pemanfaatan deepfake untuk pemerasan dan juga pelecehan terhadap individu non-selebriti yang kalau menurut Brumus and Yildiz 2023 itu menunjukkan bagaimana teknologi ini tuh dapat menginvasi kehidupan sehari-hari. Terus, kalau menurut Hazelwood and Karmadini 2010 itu memang bisa dibilang ancaman digital cyber itu nggak hanya terbatas pada deepfake saja, tapi juga ada juga pelecehan, salah satu pelecehan yang terkenal tuh mengenai Meghan Mayer, yakni seorang remaja 13 tahun dari Missouri yang bunuh diri setelah mengalami pelecehan online. Jadi identitas pelaku itu ternyata adalah seorang ibu berusia 49 tahun yang dengan sengaja mengirim pesan kebencian termasuk kalimat kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti dunia akan menjadi tempat yang lebih baik tanpa kamu. Lalu ada juga kasus yang terjadi di New York tahun 2013, bentuknya cyber stalking, yakni bagaimana seorang wanita asal Selandia Baru, Jessica Parker, yang menguntit dan juga meneror seorang penulis selama 5 tahun. Ancaman yang dikirim tuh kalau menurut Reines 2010 itu melalui email yang berisi intimidasi serius yang nunjukin gimana internet itu memungkinkan pelaku untuk merusak kontrol diri korban. Terus nggak cuma di luar negeri ini, ada juga di Indonesia. Kalau menurut penelitian Anjani 2024 ini tuh terjadi di Yogyakarta pada 2021, di mana seorang mahasiswa menjadi korban penyebaran konten intim oleh mantan pacarnya. Itu seperti revenge yang bisa dibilang korban itu mempercayai pelaku awalnya, namun pelaku justru mengancam dan juga mengirim foto dan juga video pribadi korban. Nah, setelah hubungannya berakhir itu pelaku melaksanakan hal tersebut karena pelaku tuh ngancam kalau misalnya korban gak bersedia menjalin hubungan lagi ke depannya, dia akan menyebarkan hal tersebut. Lalu kalau di California sendiri tuh
pernah seorang pria tuh menggunakan forum daring untuk menghasut dan juga, melaksanakan pemerkosaan terhadap seorang korban. Bahkan itu terjadi di tahun 1990-an, di mana seorang perempuan tuh, nolak dia, terus dia tuh nyamar sebagai, korban, di mana, pelaku ini tuh nyebarin pesan palsu yang mengklaim bahwa perempuan tersebut ataupun korban yang menolaknya ini tuh, memiliki fantasi untuk diperkosa, lalu juga menyebarkan alamat dan juga nomor teleponnya hingga, menurut Istiqoroh 2022 tuh beberapa pria yang membaca pesan tersebut tuh mendatangi rumah korban dan juga menimbulkan ancaman nyata. Nah, terus kalau menurut Mustafa dan Saada 2024 serta Situma yang 2021 tuh kejahatan digital ataupun cybercrime itu sendiri memang semakin berkembang hingga memperlihatkan gimana sih perangkat digital itu bisa berfungsi sebagai agen fasilitator atau bahkan target daripada kejahatan itu sendiri. Nah, hal itu emang menegasin gimana pentingnya perlunya kesadaran digital dan juga regulasi hukum yang lebih ketat untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan berbasis digital. Nah, bahkan sebagai bagian daripada cybercrime, cyber sexual harassment itu memerlukan pendekatan edukasi yang komprehensif serta peningkatan kesadaran dan juga etika berinternet. Karena pencegahan dan penanganan kasus ini tuh nggak hanya menjadi tanggung jawab individu ataupun masyarakat, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah, platform digital serta seluruh masyarakat luas guna menciptakan ruang cyber yang lebih aman dan juga bebas dari kekerasan berbasis gender. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.